Doa adalah nafas hidup orang percaya. Dalam setiap keadaan hidup, dalam sukacita ataupun duka cita, doa melekat dalam hati umat Allah. Setiap kita pasti mendoakan kehidupan. Akan tetapi, apakah kita telah menghidupi doa yang kita sampaikan kepada Bapa di surga? Umat Allah yang terkasih, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan berdiri dan menaikkan pujian syukur bagi-Nya. yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertai juga. Shalom yang di luar. Shalom Bapak-Bapak majelis. Bapak-Bapak saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mendoakan kehidupan, menghidupi doa. Doa itu seringkali kita pahami hanya sebagai ritual keagamaan atau ritual rohani, atau hanya sekedar rutinitas kerohanian. Tetapi saudara yang terkasih, ketika kita membaca dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 1-13, di sini kita melihat bahwa Yesus mengajarkan kepada kita bahwa doa itu adalah sebuah gaya hidup. Doa itu sebuah nafas kehidupan yang dia mengalir dalam keseharian kita. Saudara yang terkasih, di sebuah rumah sakit ada seorang dokter spesialis paru-paru. Dia sedang menjelaskan kepada sekelompok mahasiswa kedokteran tentang pentingnya bernafas bagi kehidupan manusia. Dan tahukah saudara, kata sang dokter bahwa rata-rata manusia itu bernafas 20.000 kali dalam sehari. 20.000 kali dalam sehari. Dan saudara yang mengagumkan bahwa setiap manusia itu melakukan atau bernafas tanpa perlu berpikir, tanpa perlu berusaha. Nafas itu akan mengalir begitu saja siang dan malam, bahkan ketika kita tidur.
nafas akan terus mengalir. Tanpa nafas tidak ada kehidupan. Sama seperti bernafas yang menjadi tanda dan syarat mutlak sebuah kehidupan, demikian juga seharusnya doa dalam kehidupan rohani saudara dan saya. Doa itu bukanlah sesuatu yang kita lakukan hanya ketika kita ingat saja, atau hanya ketika masalah itu dapat menimpa kita. Tetapi doa seharusnya itu mengalir seperti nafas kehidupan, terjadi secara natural, terjadi itu tetap dan terus menerus. Ketika kita berhenti bernafas, maka kita berhenti hidup. Demikian pula ketika kita berhenti berdoa, kehidupan rohani kita perlahan-lahan akan melemah. Jadi doa itu kekuatan. Kalau orang pemalas berdoa, maka dia punya kehidupan rohani akan menjadi lemah. Dan kalau sudah lemah, maka akan terserang pada fisik kita. Fisik kita pun juga akan melemah. Saudara yang terkasih, dalam perjalanan kehidupan iman, kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan teladan yang luar biasa tentang kehidupan doa. Yesus secara tetap menganggap atau dia menunjukkan sebuah doa itu sebagai prioritas. Yesus sering mengasingkan diri ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Yesus menghabiskan waktu berjam-jam dalam persekutuannya yang intim dengan Allah Bapa. Saudara yang terkasih, para murid yang menyaksikan kehidupan doa Yesus yang begitu mendalam, maka mereka menjadi tergerak dan rindu untuk belajar berdoa seperti guru mereka. Para murid melihat bagaimana doa bukan sekedar sebuah aktivitas rohani saja, tetapi ini merupakan nafas kehidupan yang mengalir dalam keseharian hidup Yesus. Jadi saudara yang terkasih, di sini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa doa adalah sebuah komunikasi yang intim dengan Allah. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan para murid untuk memanggil Allah sebagai Bapa, disinilah Yesus sedang membuka sebuah ruang baru dalam hubungan manusia dengan Allah. Saudara yang terkasih, ini bukan lagi sebuah hubungan yang formal atau sebuah hubungan yang kaku, melainkan sebuah hubungan yang sangat hangat, sebuah hubungan yang secara personal, secara pribadi. Doa menjadi sebuah percakapan hati yang tulus, di mana kita dapat membagikan segala sukacita kita, membagikan kesedihan kita, membagikan ketakutan dan juga harapan kita kepada Bapa yang mengasihi. Saudara yang terkasih, dalam pengajaran Tuhan Yesus tentang doa, Tuhan Yesus juga menekankan pentingnya sebuah ketekunan. Artinya bahwa doa itu harus terjadi terus-menerus. Doa adalah nafas kehidupan. Tetapi pun juga ketika kita berdoa dan menganggap bahwa itu mengalir secara natural, namun pun juga penting sebuah ketekunan. Melalui perumpamaan tentang seorang yang meminta roti di tengah malam, di sini Yesus sedang menggambarkan bagaimana ketekunan dalam doa. Dan itu adalah sebuah sikap yang dihargai oleh Allah, yang dia terus menuntut, dia terus meminta. Mereka sedang butuh nih. Yesus sedang menggambarkan tentang sebuah ketekunan, dan ketekunan itu dihargai oleh Allah. Saudara yang terkasih, tetapi ini pun juga bukan berarti bahwa kita harus memaksa kehendak kita, tetapi lebih kepada sikap hati yang tidak mudah menyerah,
Kita harus terus percaya pada kebaikan Allah. Kita harus terus percaya kepada Allah yang senantiasa terus berkarya dan tidak pernah berhenti berkarya. Ketekunan dalam doa mencerminkan iman seseorang bahwa Allah mendengar dan Allah peduli pada setiap permohonan anak-anaknya. Bapak Mama kekasih Tuhan, di sini ketika Tuhan Yesus ajarkan tentang doa itu sangat penting, lalu dia bilang harus tekun, tetapi pun juga dia juga memberikan sebuah kepastian. Bukan hanya berdoa saja lalu tidak ada jawaban. Tetapi di sini Yesus memberikan kepastian yang menghibur tentang jawaban doa. Dengan dia berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Kekasih Tuhan, ini adalah sebuah jaminan bahwa Bapa di surga tidak pernah mengabaikan doa anak-anaknya. Bahkan Allah dalam kasih-Nya yang tak terbatas seringkali memberikan jawaban yang jauh melampaui apa yang kita minta atau apa yang kita pikirkan. Namun saudara yang terkasih, kita juga perlu memahami bahwa jawaban Allah itu tidak selalu sesuai dengan keinginan kita, tetapi selalu sesuai dengan apa yang terbaik bagi kita. Apa yang terbaik bagi kita menurut Tuhan. Saudara yang terkasih, dan keindahan doa semakin terlihat ketika Yesus membandingkan kasih Bapa surgawi dengan kasih-Nya Bapa duniawi. Dia bilang jika orang tua di dunia yang tidak sempurna saja tahu bagaimana memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, betapa lebih lagi Bapa di surga yang sempurna. Pemberian Roh Kudus itu sebagai jawaban tertinggi, dan itu menunjukkan bahwa Allah tidak hanya peduli pada kebutuhan fisik saudara dan saya, tetapi terutama pada pertumbuhan rohani dan kedekatan hubungan kita dengan Dia. Saudara yang terkasih, dalam ayat yang terakhir bilang, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini pemberian tertinggi. Pemberian Roh Kudus adalah pemberian anugerah tertinggi dari Tuhan. Kalau yang tertinggi sudah diberikan, apalagi yang bersifat duniawi ini yang sementara, yang biasanya itu adalah daftar permintaan kita. Dalam bacaan ini dia bilang, siapa yang meminta Roh Kudus akan aku berikan bagi mereka yang minta. Dan Roh Kudus itu adalah pemberian tertinggi dari Tuhan. Papa Mama, saudara yang terkasih, dalam praktek kehidupan sehari-hari, saudara dan saya diajak untuk menjadikan doa itu sebagai prioritas, bukan sekedar pelengkap aktivitas rohani kita. Dan ini berarti membangun hubungan yang konsisten dengan Tuhan melalui doa, tekun dalam menantikan jawabannya, dan selalu percaya pada kebaikan Tuhan. Sikap hati yang terbuka untuk menerima jawaban sesuai dengan kehendak Tuhan itu juga penting. Karena terkadang Allah menjawab dengan cara yang berbeda dari harapan saudara dan saya. Namun selalu dengan maksud yang terbaik bagi pertumbuhan iman saudara dan saya. Kekasih Tuhan, melalui teladan dan pengajaran Tuhan Yesus tentang doa, saudara dan saya belajar bahwa doa bukan sekedar ritual yang kosong atau daftar permintaan, tetapi melainkan doa itu sebuah gaya hidup yang mencerminkan hubungan yang hidup dan hubungan yang bergerak. Dia tidak statis, tetapi dia bersifat dinamis, dan itu terjadi terus-menerus dengan Allah. Ketika kita menghidupi doa sebagai nafas kehidupan,
maka saudara dan saya akan mengalami perubahan yang mendalam dalam perjalanan iman kita. Dan itu akan membawa kita semakin dekat kepada hati Bapa. Kekasih Tuhan, kita bisa membayangkan sebuah pohon yang besar, pohon yang rindang di tepi sungai. Lalu akar-akarnya itu dalam dan terus-menerus menyerap air dari sungai. Dan itu tentu memberikan kehidupan ke seluruh bagian pohon. Air mengalir tanpa henti melalui setiap pembuluh, memberikan makan setiap daun, menghasilkan buah yang lebat. Dan pohon itu tidak perlu berjuang atau khawatir tentang pasokan air baginya, karena akarnya tertanam sangat dalam dan sampai kepada sumber kehidupannya. Maka saudara yang terkasih, demikianlah seharusnya kehidupan doa saudara dan saya, seperti pohon yang minum terus-menerus dari sungai kehidupan. Maka doa adalah cara kita tetap terhubung dengan sang sumber kehidupan kita, yaitu Allah sendiri. Ketika saudara dan saya menghidupi doa kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan daunnya tidak akan pernah layu, maka saudara, doa bukan lagi sekedar kegiatan yang kita lakukan, tetapi menjadi cara kita hidup yang akan terus mengalir, memberikan kehidupan dan menghasilkan buah yang melimpah dalam kehidupan saudara dan saya. Kekasih Tuhan, mari kita tidak hanya mendoakan kehidupan kita, tetapi benar-benar menghidupi doa sebagai nafas kehidupan kita. Karena seperti pohon yang tidak bisa bertahan tanpa air, demikian pula kehidupan rohani saudara dan saya tidak bisa bertumbuh dan berbuah tanpa doa yang mengalir terus-menerus. Dari sini kita bisa tahu bahwa doa begitu penting. Jangan pemalas berdoa. Kadang-kadang kemudian Tuhan juga tahu, potong sudah berdoa tapi potong roh ada berdoa kasih. Dan Tuhan membutuhkan potong terus berdoa, karena doa adalah nafas hidup yang seperti ibarat potong bernafas ini. Kalau berhenti bernafas, berhentilah hidup kita. Berhenti berdoa, maka berhentilah juga rohani saudara dan saya. Tema mendoakan kehidupan, menghidupi doa. Ini mengajak saudara dan saya untuk tidak sekedar berdoa tentang kehidupan kita saja, tetapi juga mari menjalani kehidupan yang dipenuhi dengan doa. Seperti nafas yang terus mengalir, demikianlah doa seharusnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Kita mari terus belajar dari teladan Tuhan Yesus yang tidak hanya mengajarkan tentang doa, tetapi juga menghidupi kehidupan doa yang sejati. Teruslah berdoa sampai nafas hidup kita itu Tuhan ambil pulang kembali. Amin. Memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 8 dan ayat 9 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawa persembahan dan masuklah ke pelanggarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, bergetarlah di hadapannya di hai segenap bumi. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan kepada kami semua, nafas kehidupan serta kesehatan yang masih Tuhan percayakan. Tuhan izinkan untuk kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk banyak sekali berkat yang masih Tuhan percayakan. Tuhan izinkan untuk kami. Terima kasih banyak Tuhan. Di minggu pagi hari ini Tuhan, kami ada bersama-sama dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan tiba saatnya kami untuk memberikan persembahan kami.
Mari Tuhan Yesus yang memberkati dan menyertai. Biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat Engkau, dan biarlah hidup kami Tuhan boleh menjadi persembahan yang layak di hadirat Engkau Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah saat ini. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, misteri kehidupan akan kita pecahkan setiap hari. Entah itu suka, entah duka, kita akan didewasakan oleh kehidupan yang berdasar pada kebenaran firman Allah. Untuk itu, kita diharuskan untuk mendoakan setiap sisi kehidupan kita, lalu menghidupi doa tersebut. Rancangan Allah bukan rancangan kecelakaan, melainkan kebaikan yang akan mewarnai kehidupan yang kau doakan. Berdirilah pada keyakinan doamu kepada Allah, lalu hidupilah doamu dengan senantiasa berbagi sukacita di sekelilingmu. Jemaat silakan berdiri. Amin.
Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.